10 Maret, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kebenaran pada saat ini berjudul Irama Hidup yang Diubah. Betapa sulitnya memiliki sikap hidup tidak menyayangkan nyawa di zaman ini. Matius 10 ayat 39, Matius 16 ayat 25. Pada umumnya orang berlomba untuk menyelamatkan nyawanya. Ini adalah irama hidup standar yang dikenakan oleh hampir semua manusia. Sebaliknya, tidak menyayangkan nyawa adalah irama hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia datang ke dunia melepaskan semua kemuliaannya, mengosongkan diri dan berkeadaan sama seperti manusia yang berdosa. Filipi 2 ayat 5-7. Dalam segala hal, Tuhan Yesus disamakan dengan manusia. Ibrani 2 ayat 17. Dalam keadaan sama seperti manusia, Ia menyediakan diri untuk taat sampai mati di kayu salib. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa memperoleh dan menikmati dunia ini. Tetapi Ia memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Ia mematikan dirinya dari segala kesenangan dunia. Pengakuannya adalah bahwa makanannya atau rezekinya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kata makanan atau rezeki dalam teks aslinya adalah broma, yang selain berarti makanan padat atau solid food, juga menunjuk pada makanan yang berkualitas tinggi, sebagaimana setiap hari kita berusaha untuk bisa memiliki makanan yang berkualitas. Demikianlah orang percaya harus berusaha untuk menemukan kehendak Allah dan melakukannya. Namun sayang sekali, banyak orang hanya bekerja untuk roti yang dapat binasa, tetapi tidak bekerja untuk roti yang tidak dapat binasa, yaitu dengan percaya. Yohanes 6 ayat 27-29. Percaya adalah pergumulan hidup yang melibatkan semua potensi jasmani maupun rohani, bukan hanya aktivitas pikiran. Percaya artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Kalau seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti ia harus mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya artinya memiliki irama hidup seperti yang Tuhan Yesus miliki. Kalau seseorang tidak berani mengenakan irama hidup ini, berarti ia tidak bersedia mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berani mematikan dirinya dari segala kesenangan dunia. Demikian pula seharusnya kita. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan, bahwa barang siapa mau mengikut Tuhan Yesus, ia harus melepaskan dirinya dari segala miliknya. Lukas 14 ayat 33. Kenyataannya, banyak orang Kristen yang tidak bersedia melepaskan dirinya dari segala miliknya. Dengan demikian, ia masih bertahan mengenakan irama hidup anak-anak dunia. Jika irama hidup ini tidak digantikan dengan irama hidup yang Tuhan Yesus kenakan, pada akhirnya seseorang tidak pernah bisa diubah. Perubahan itu harus berangkat dari diri sendiri. Oleh sebab itu, kita harus bertindak sesegera mungkin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan yang harus kita perkarakan, mengapa banyak orang Kristen yang tidak berani mengenakan irama hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus? Banyak faktor sebagai alasannya. Pertama, mereka tidak memandang bahwa hidup ini akan berakhir. Mereka sudah terbiasa berpikir seakan-akan hidup ini terus bisa dijalani. Padahal kalau sudah sampai titik akhirnya, maka tidak seorang pun
yang dapat memperpanjang. Titik akhir tersebut seperti raksasa yang tidak takluk pada siapapun. Oleh sebab itu, sikap bijaksana yang patut dimiliki adalah mempersiapkan diri, menyongsongnya sehingga menjadikan hari itu sebagai hari yang paling membahagiakan. Kalau seseorang sudah berusaha untuk hidup seperti Tuhan Yesus, kematian akan menjadi saat yang paling indah. Dengan cara inilah seseorang mengumpulkan harta di surga. Suatu hari nanti orang akan menghitung berapa banyak yang telah dikerjakan selama hidup ini untuk mengumpulkan harta di surga. Setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Roma 14 ayat 12, 2 Korintus 5 ayat 9-10. Hal ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kemukakan mengenai talenta. Matius 25 ayat 14-30. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan ketika menerima talenta. Talenta adalah kemampuan untuk bisa menjadi bermoral Allah. Dan yang kedua, banyak orang Kristen tidak memahami bahwa menjadi orang Kristen berarti harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Jika tidak demikian, berarti menolak menjadi pengikutnya. Menolak mengikut Tuhan Yesus berarti kebinasaan atau tidak mendapat bagian dalam keluarga kerajaan Allah. Betapa sangat disayangkan kalau kesempatan yang sangat berharga ini dia disia-siakan hanya untuk segala sesuatu yang akhirnya akan dimakan ngengat dan karat. Pencuri akan mencuri serta membongkarnya. Mengikut Tuhan Yesus adalah panggilan dan tanggung jawab yang tidak boleh dihindari. Keberhasilan hidup seirama dengan Tuhan Yesus menentukan juga penggenapan rencana Allah atas dunia ini. Betapa hebat kehormatan yang diberikan kepada orang percaya untuk bisa menjadi saudara bagi Tuhan Yesus, agar dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengan genapnya jumlah orang percaya seperti Tuhan Yesus, maka rencana Allah membangun kerajaannya dapat segera terrealisir. Ironis, banyak orang sibuk mewujudkan cita-citanya sendiri, tetapi tidak memedulikan rencana Allah yang besar atas keselamatan umat manusia dan tegaknya kerajaannya. Orang-orang yang tidak peduli ini tidak layak menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.